Kudus kita pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak David Bagus Trianto terkait dengan pengembangan instrumen penelitian dari konsep hingga uji validitas dan reliabilitas. Ya, memang ini adalah topik yang penting untuk kita ya, walaupun kita sudah sering meneliti, tapi kadang untuk beberapa penelitian sosial maupun kesehatan yang dia membutuhkan untuk instrumen penelitian, kadang kita masih suka bingung terkait dengan validitas dan reliabilitasnya. Seperti apa begitu juga untuk pengembangannya ya, apakah harus memakai kuesioner baku atau memang bisa juga untuk mengembangkan. Dan hari ini kita akan sharing terkait dengan hal tersebut yang kebetulan dibawakan memang dari prodi yang spesialis ya untuk mengembangkan instrumen-instrumen penelitian ya dari psikologi oleh Bapak David Bagus Prianto. Dan untuk acara hari ini nantinya akan ada beberapa kegiatan ya. Yang pertama pembukaan, yang kedua adalah materi inti, yang ketiga diskusi, dan yang keempat penutup. Baik, untuk acara hari ini, mari kita buka bersama-sama dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah paparan ataupun materi inti dari Bapak David Bagus Triantoro. Monggo, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Nah, Izin ya, ini adalah sesi mungkin Bapak Ibu ada yang lebih pintar daripada saya gitu ya. Jadi ini adalah berbagi materi gitu ya. Jadi tidak ada istilah saya menggurui gitu ya, tapi ini berbagi ilmu gitu ya. Sebelumnya mohon maaf gitu ya, untuk background saya adalah S2-nya psikometri gitu ya. Jadi memang eh, saya fokus terhadap pengembangan instrumen di dalam pengukuran psikologi, gitu ya. Langsung saja akan saya sharekan materi untuk paparan pengembangan instrumen penelitian dari konsep hingga uji coba validitas dan reliabilitasnya. Oke, Bapak Ibu, apakah sudah kelihatan Sudah, Pak. ya? sudah Pak Bagus. Oke. Oke. Bapak Ibu, kita perlu tahu gitu ya, instrumen penelitian itu adalah alat atau yang bisa kita gunakan untuk eh, mengumpulkan data di dalam suatu penelitian ya Bapak Ibu, di mana instrumen yang baik itu nanti akan menghasilkan data yang valid dan reliable gitu ya. Jadi sehingga kesimpulan penelitian yang kita lakukan itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu ya, atau secara psikometris di dalam bahasa eh, ilmiahnya gitu ya. Kemudian tujuan dari pengembangan instrumen itu sendiri itu ada tiga, gitu ya, yang bisa kita pahami. Yang pertama adalah mengukur variabel penelitian secara akurat. Kemudian yang kedua menjamin konsistensi hasil pengukuran, gitu ya, Bapak Ibu, di mana alat tes ataupun skala yang sering kita gunakan itu terkadang masih sering dipertanyakan konsistensinya atau reliabilitas di dalam pengukurannya. Yang ketiga, meminimalkan bias di dalam pengumpulan data. Perlu kita ketahui, Bapak dan Ibu, di dalam pengukuran psikologis atau instrumen penelitian itu kita rawan terjadi bias. Biasanya bias gender, laki-laki perempuan itu bisa terjadi jika suatu alat tes atau skala yang kita susun itu eh, mengandung materi-materi yang sangat sensitif terhadap jenis dan kelamin tadi gitu ya. Kemudian faktor budaya juga bisa mempengaruhi bias di dalam validitas dan reliabilitas alat ukurnya. Jadi tiga poin ini tujuan pengembangan instrumen salah satunya adalah meminimalkan bias di dalam pengumpulan data. Selanjutnya konsep instrumen penelitian Bapak dan Ibu gitu ya perlu kita ketahui gitu ya Bapak dan Ibu sudah banyak
mempraktekannya gitu ya. Dimulai dari kuesioner gitu ya sering kita pakai gitu ya. Kemudian dari wawancara gitu ya. Bagaimana menyusun pedoman wawancara itu juga harus sesuai dengan prosedurnya Bapak dan Ibu. Kemudian tes atau skala yang kita gunakan di dalam penelitian kita dan yang terakhir adalah observasi. Di dalam pertemuan ini saya akan membahas di poin 3 saja gitu ya pada tes atau skala gitu ya karena waktunya tidak akan cukup Bapak dan Ibu kalau membahas semuanya gitu ya. Nah, perlu kita ketahui Bapak dan Ibu eh, yang namanya tes psikologi itu eh, bisa kita bagi atau kita klasifikasikan menjadi dua. Gitu ya. Yang pertama tes kognitif gitu ya atau biasanya sebut kita dengan tes prestasi gitu ya. Kemudian tes penalaran gitu ya. Nah, itu ada di tes kognitif gitu ya. Kemudian eh, di tes non kognitif, nah ini banyak sekali gitu ya jenisnya. Ada tes kepribadian, tes minat, skala kepercayaan diri, skala motivasi, skala komitmen kerja gitu ya. Jadi di non kognitif ini eh, tes-tes atau skala yang kita susun eh, itu juga harus valid dan reliable gitu ya. Sedangkan di bagian kognitif ini tes UTS, UAS itu juga masuk dalam tes kognitif gitu ya. Kalau kita tahu gitu ya, kalau kita membuka Sinau Badan Ibu gitu ya, soal kita juga sudah dianalisis gitu ya, berdasarkan tingkat kesukaran gitu ya, dan indeks daya beda itemnya. Nah itu di Sinau kita sudah mempraktekkan bagaimana menganalisis item soal UTS maupun UAS gitu ya secara psikometris gitu ya. Walaupun hanya pada level bagaimana menganalisis tingkat kesukarannya dan bagaimana indeks daya beda itemnya gitu ya. Jadi tanpa kita sadari kita sudah eh, mempraktekkan yang namanya uji kalibrasi tes menggunakan berdasarkan tingkat kesulitan item dan indeks daya beda item di melalui Sinau ya Bapak dan Ibu bisa jenengan lihat kalau item tes atau item soal jenengan itu soalnya pilihan ganda gitu ya kemudian ada jawaban benar salah gitu ya itu bisa nanti di output Sinau itu analisa Eh, bisa Pak eh, David, ya Bu. ini masih izin slideshow kata apa masukan dari teman-teman. Oh Itu ya belum di slideshow. sebentar ya Bu ya. Nih, Ya, oke. nih, terima Oke, kasih sudah Pak ya tadi. David. Oke, kita lanjut tadi ya, Ibu dan Bapak dan Ibu. Di sini Iya. itu kita sudah mempraktekkan analisis butir soal dengan tingkat kesukaran item dan indeks daya beda item. Gitu ya. Jadi eh, tes itu bisa menjadi dua, tes kognitif dan non kognitif. Ya. Di mana tes kognitif itu bisa Bapak Ibu baca gitu ya dari intelijensi, tes potensi akademik, tes bakat, tes penalaran gitu ya. Itu bisa masuk dalam tes kognitif. Dan tidak juga lupa tes prestasi gitu ya. Tes UTS atau UAS juga itu juga termasuk dalam tes kognitif gitu ya. Di mana tes yang baik itu adalah valid dan reliable. Itu Bapak dan Ibu. Eh, Kemudian pengembangan instrumen tes psikologi ini dapat kita bagi menjadi empat gitu ya. Yang pertama kita bisa mengembangkan instrumen berdasarkan alat ukur yang sudah ada gitu ya atau bisa juga adaptasi alat ukur dari luar negeri gitu ya. Yang pertama gitu ya. Jadi kita misalnya di Indonesia ini belum ada, kita bisa menggunakan alat ukur luar negeri kemudian diadaptasi gitu ya. Kemudian yang kedua, konstruksi alat ukur gitu ya. Bikin dari awal gitu ya. Kita bisa mencari teorinya kemudian kita konstruksi dari awal. Yang ketiga, modifikasi alat ukur gitu ya. Modifikasi alat ukur ini adalah skala atau tes yang sudah ada gitu ya. Namun memiliki keterbatasan atau kekurangan sehingga kita modifikasi misalnya di dalam skala itu banyak item-item yang kurang bagus gitu ya dari segi bahasa. Nah, kita bisa modifikasi di eh, item-itemnya gitu. Yang keempat adalah menggunakan yang sudah ada kemudian dianalisis dan dievaluasi gitu ya. Jadi eh, kebanyakan mahasiswa kalau tidak mau konstruksi itu bisa menggunakan
alat ukur yang sudah ada, kemudian dianalisis dan dievaluasi. Gitu ya. Jadi ada 4 poin di dalam pengembangan instrumen tes psikologi. Nah, di dalam pertemuan ini saya akan menyampaikan di bagian nomor 2 saja, gitu ya, konstruksi alat ukur. Karena waktunya tidak akan cukup Bapak Ibu untuk menjelaskan bagaimana adaptasi alat ukur, gitu ya, dari awal sampai akhir itu ada metodenya sendiri, kemudian konstruksi juga ada, gitu ya, modifikasi juga ada. Oke, lanjut. Kemudian beberapa permasalahan atau tantangan yang dihadapi dalam penyusunan tes psikologi, gitu ya. Yang pertama, tidak ada pendekatan tunggal di dalam pengukuran konstruk apapun gitu ya yang diterima secara universal gitu. Jadi mau itemnya berbentuk pernyataan gitu ya, silahkan gitu ya, tergantung dari tujuan tes atau skala itu dibuat. Yang kedua, pengukuran psikologis itu pada umumnya didasarkan pada sampel perilaku yang jumlahnya terbatas gitu ya Bapak Ibu. Kalau kita menyusun tes skala itu adalah kumpulan dari sampel-sampel perilaku yang bisa diamati gitu ya. Dan itu sampelnya terbatas. Kita nggak mungkin ya menyusun skala atau tes sampai ratusan item gitu ya. Nah, itu berarti nanti efeknya adalah subjek atau responden kita capek untuk mengisinya gitu. Jadi perlu kita pahami yang namanya alat ukur pasti sampel perilakunya terbatas gitu ya. Tidak bisa kita menyusun item-item tes di dalam skala atau di dalam tes dengan jumlah yang sangat banyak gitu ya. Sehingga eh, respondennya nanti eh, capek sendiri gitu ya kalau terlalu banyak mengisi skala atau tesnya gitu ya. Poin ketiga, setiap pengukuran memiliki kemungkinan mengandung error gitu. Jadi setiap pengukuran itu pasti ada errornya Bapak dan Ibu gitu ya. Yang namanya error di dalam pengukuran psikologi ini bisa berdampak positif dan bisa berdampak negatif gitu ya. Misalnya yang positif gitu ya. Ada mahasiswa mendapatkan nilai 100 gitu ya. Padahal kemampuan aslinya cuma 80. Nah, 20 kelebihan itu dari 100 tadi gitu ya. Itulah error yang positif gitu ya. Bisa menambahkan total skornya gitu ya. Padahal dia harusnya dapat 80, tapi 20-nya mendapatkan dari menyontek atau cheating gitu ya. Dan sebagainya. Kemudian error yang negatif gitu ya. Misalnya yang aslinya kemampuannya 80 gitu ya. Gitu ya. Tapi dia waktu ujian cuma dapat 60 gitu ya. Errornya di mana gitu ya. Mungkin di saat dia mengerjakan harusnya dia bisa, tapi mungkin dalam kondisi sakit dan sebagainya sehingga nilainya tidak optimal seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi error di dalam pengukuran psikologi ini bisa positif dan bisa negatif berpengaruhnya terhadap total skornya. Kemudian yang keempat, satuan ukurnya nggak jelas Bapak dan Ibu gitu ya. Misalnya intelijensi gitu ya, skornya 100 gitu ya, IQ-nya. 100 itu gimana sih Pak ukurnya gitu ya. Ya karena psikologi itu pada pengukuran data interval tidak mungkin skalanya rasio. Jadi memang itu kelemahan kita gitu ya, kelemahan pengukuran psikologi gitu ya. Itu seperti itu. Nolnya bersifat tidak mutlak gitu ya. Kemudian yang kelima, konstruk psikologis tidak dapat didefinisikan secara operasional semata, tetapi harus menampakkan hubungan dengan konstruk atau fenomena lain gitu ya, yang bisa diamati gitu ya. Misalnya kalau kita Bapak dan Ibu kita mau meneliti motivasi akademik mahasiswa gitu ya, maka item-item yang kita susun itu harus bisa menampilkan fenomena atau perilaku yang bisa diamati. Misalnya mahasiswa itu belajar dengan baik di kampus itu salah satunya adalah berangkat pagi gitu, berangkat tepat waktu. Nah, itu adalah salah satu eh, indikator perilaku yang bisa dilihat gitu ya dan bisa diamati. Nah, tantangannya di situ. Jadi tidak mudah menyusun item-item tes atau skala eh, dengan syarat harus bisa diamati tadi gitu ya, observable namanya. Oke, kemudian ini langkah-langkah konstruksi Bapak dan Ibu gitu ya. Yang pertama, kita harus menentukan dulu apa atribut psikologi yang akan kita ukur gitu ya. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan ukur gitu ya. Misalnya kita mau menyusun skala kecemasan gitu ya. Nah, skala kecemasan ini merupakan variabel di dalam psikologi gitu ya. Kemudian teorinya siapa gitu ya. Apakah kecemasan berdasarkan Freud? Apakah mau menggunakan kecemasan menurut Nevitt?
Nah, kita harus mengidentifikasi teori tadi sesuai dengan tujuan penelitian kita, gitu ya. Misalnya, kalau kita pakai punya Freud, berarti kecenderungan nanti item-itemnya akan berbau sangat klinis, gitu ya. Nah, itu harus sesuai dengan tujuan penelitian kita. Kalau kecemasannya di akademik, maka kita bisa menggunakan teorinya Nevitt, ya, biar nggak terlalu klinis item-itemnya, seperti itu. Jadi, pertama, peneliti harus paham, gitu ya, teori apa dan dari siapa dan dari mana teori itu disusun dan definisinya apa. Kira-kira teori ini cocok untuk subjek kita atau tidak, gitu ya. Jadi langkah awal pertama adalah teori yang digunakan harus jelas dari awal. Kemudian sudah tepatkah teori itu untuk subjek atau responden kita. Kemudian domain ukur, Bapak dan Ibu, gitu ya. Domain ukur adalah batasan kawasan ukur, gitu ya. Misalnya teori Nevitt tadi, gitu ya, kecemasan terdiri dari tiga aspek, gitu ya, atau tiga dimensi, gitu ya. Maka domainnya jelas, gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan blueprint skala. Blueprintnya juga harus jelas, gitu ya. Langkah selanjutnya di dalam konstruksi skala, gitu ya, adalah operasionalisasi konsep, gitu ya. Menyusun indikator-indikator perilaku, gitu ya. Dicek ke badan ibu kisi-kisinya atau blueprint skalanya, gitu ya. Sudahkah eh, indikator-indikatornya sudah memenuhi belum dengan aspek-aspeknya atau dimensi-dimensinya. Kemudian langkah selanjutnya adalah validasi indikator perilaku. Nah, Bapak dan Ibu, terkadang gitu ya, indikator-indikator perilaku ini kita perlu konsultasikan gitu ya kepada ahlinya gitu ya. Makanya kalau di dalam penelitian psikologi gitu ya, itu kalau kita mau menegakkan validitas isi, maka validasi indikator menjadi yang pertama dilakukan gitu ya. Sebelum validasi item gitu ya. Selanjutnya item, penulisan item ya Bapak dan Ibu. Kalau indikatornya sudah jelas, sudah valid, maka bisa dibuat item gitu ya. Kalau sudah itemnya disusun, maka uji bahasa telah item gitu ya. Jadi ada kaidah-kaidah penulisan item di dalam penelitian psikologi gitu ya. Kemudian dicek validitas isinya tadi. Jadi ada dua kali uji validitas isi. Yang pertama validitas isi indikator, yang kedua validitas isi untuk item Bapak dan Ibu gitu. Jadi memang dua kali validasi kalau ingin memang benar-benar alat ukurnya valid gitu ya. Dari indikator kemudian item. Kemudian bisa kalau sudah valid dari indikator maupun item bisa kita uji cobakan gitu ya. Setelah itu kita akan menganalisis gitu ya. Kita lihat nanti hasilnya bagaimana, reliabilitasnya, kemudian dilakukan seleksi item. Kita bisa mengecek item mana yang bagus, mana yang jelek bisa kita eliminasi. Kemudian cek lagi validasi dengan kesesuaian dengan blueprint. Baru nanti yang terakhir adalah kompilasi, format final gitu ya. Jadi seperti itu langkah-langkah secara umum gitu ya, Bapak dan Ibu, konstruksi alat ukur. Nah, perlu diketahui Bapak dan Ibu, di dalam pembatasan domain ukur gitu ya, kita perlu melakukan penegasan kawasan ukur gitu ya. Yang pertama, atribut psikologis gitu ya. Itu terdiri dari faktor, komponen, aspek, dimensi, karakteristik atau ciri-ciri. Nah, ini harus kita paham gitu ya. Misalnya kalau kita mau menyusun teori skala dari teori motivasi, maka kita harus membandingkan banyak teori motivasi dulu sebelum kita memilih teori motivasi yang tepat untuk penelitian kita, gitu ya. Selanjutnya indikator perilaku gitu ya. Ini harus kita cek benar-benar gitu ya. Perilakunya ini bisa nggak mengindikasikan atribut atribut psikologis yang menjadi objek ukur gitu ya. Kemudian yang item gitu ya, pastikan itemnya kalau dia favorable bentuknya seperti apa gitu ya, positifnya seperti apa gitu ya, dan unfavorable yang tidak mendukungnya seperti apa gitu ya. Jadi item favor dan unfavorable ini eh, terkadang mahasiswa gitu ya itu sering terbalik gitu ya dalam menyusun item-itemnya dan perlu menjadi perhatian badan ibu di mana kalau ada variabel psikologis yang negatif gitu ya misalnya kecemasan item favoritnya juga perlu dihati-hati dalam menyusun itemnya
Jadi Bapak dan Ibu kalau mau membuat skala gitu ya, yang misalnya variabel psikologis yang negatif kayak kecemasan, depresi, itu harus hati-hati dalam menyusun item favorable dan unfavorable-nya. Seringkali saya lihat gitu ya, baik itu mahasiswa maupun di penelitian eh, yang lain itu masih ada item-item yang terbalik dalam penyusunan eh, item-itemnya, khususnya untuk variabel psikologis yang eh, negatif gitu ya. Misalnya tadi depresi, kecemasan itu harus berhati-hati di dalam menyusun itemnya. Jangan sampai kebalik. Misalnya seperti ini, eh, kecemasan gitu ya. Tidak mungkin ya item favorit kecemasan itu pasti berlawanan dengan kecemasan gitu ya. Nanti kebalik-balik gitu ya. Jadi memang harus berhati-hati di dalam menyusun item yang variabelnya negatif gitu ya. Nah, kemudian indikator-indikator perilaku gitu ya, yang mengindikasikan atribut, ciri-cirinya harus ada satu rumusannya operasional gitu, ya, dapat diamati, dapat diukur gitu ya. Kemudian dapat dikuantifikasi gitu ya. Misalnya tadi ya, mahasiswa berangkat pagi, setiap kelasnya tepat waktu gitu ya. Jadi itu bisa dilihat bagaimana mahasiswa itu motivasinya dilihat dari dia berangkat dari kos sampai ke kampus gitu ya, tepat waktu atau tidak. Itu bisa kita lihat, diamati gitu ya, dan bisa diukur gitu ya, jam berapa gitu ya. Seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu lanjut ke blueprint gitu ya. Ini seringkali banyak penelitian itu melupakan eh, menegakkan blueprint gitu ya. Blueprint ini adalah cetak biru di mana bobot pada setiap aspek atau komponen itu bisa sama dan bisa berbeda gitu ya. Pertanyaannya, dasar penetapan bobot komponen itu ada berapa gitu ya. Yang pertama ada tiga gitu ya. Yang pertama dasar teori harus jelas gitu ya. Misalnya bobotnya ini sama di teori, maka kita harus menyesuaikan. Kita bikin indikator dan itemnya juga harus sama pada setiap komponen dan aspeknya, gitu ya. Atau dari hasil analisis eksploratory, gitu ya. Itu bisa berbeda dan bisa sama, gitu ya. Tergantung dari hasil analisis faktor eksploratory. Jadi Bapak dan Ibu, jumlah bobot itu bisa sama, bisa beda, itu berdasarkan teori dan hasil analisis faktor eksploratory, gitu ya. Kita nggak bisa menentukan bobot itu sembarangan Bapak dan Ibu gitu ya. Kalau tidak ada hasil dari analisis faktor maupun teorinya tidak menyebutkan, kita lanjut ke langkah dua, profesional atau expert judgment gitu ya. Kita bisa berkonsultasi dengan ahlinya gitu ya. Misalnya kita mau mengukur berkaitan dengan kecemasan pasien gitu ya. Maka kita bisa berkonsultasi dengan psikolog klinis gitu ya. Bagaimana kira-kira bobot dari indikator-indikator perilaku ini seperti apa gitu ya. Jadi kita bisa tanya pada ahlinya. Yang ketiga, kalau tidak ada poin satu, poin dua, maka tiap komponen dibikin sama bobotnya gitu ya. Jadi langsung dibikin sama karena tidak ada hasil teori gitu ya menjelaskan bahwa bobotnya itu sama atau beda. Kemudian professional judgment-nya tidak ada gitu ya. Maka tiap komponen diasumsikan sama. Seperti itu Bapak dan Ibu gitu ya. Dampaknya apa jika bobotnya harusnya sama, kemudian bikin beda? Maka secara validitas reliabilitas akan terganggu, gitu ya. Nah, di sini ada rumus Spearman-Brown gitu ya. Nah, Pak Spearman ini membuat rumus gitu ya, bagaimana menentukan jumlah item itu akan berpengaruh terhadap reliabilitas gitu ya. Langkah pertama adalah reliabilitas yang kita harapkan gitu ya. Tentu saja reliabilitas itu bergerak dari 0 sampai 1 Bapak dan Ibu gitu ya. Semakin mendekati 1 semakin bagus gitu ya. Kemudian berhubungan dengan RIT gitu ya, atau indeks daya beda item gitu ya. Makin tinggi mendekati 1 dia makin bagus gitu ya. Artinya indeks daya beda item memiliki kekuatan untuk membedakan atribut yang diukur. Kemudian kan ada jumlah item gitu ya. Poin 2 menetapkan bobot masing-masing komponen gitu ya. Kemudian yang ketiga menghitung jumlah item masing-masing komponen gitu ya. Bapak dan Ibu perlu kita ketahui gitu ya. Slide selanjutnya adalah contoh perhitungan Spearman-Brown gitu ya. Nah, kita ketahui gitu ya. RTT sama dengan K dikali akar RIT kuadrat gitu ya.
dibagi 1 plus kurung buka K-1 kurung tutup akar dari RIT kuadrat. Di mana reliabilitas yang diharapkan itu adalah 0,8 Bapak dan Ibu gitu ya. Kemudian berapa jumlah K? K itu adalah jumlah item di dalam tes gitu ya. Ternyata dengan jumlah reliabilitas 0,8 gitu ya dan RIT 0,3 diperlukanlah item sebanyak 40 item gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu kalau mahasiswa gitu ya mau menyusun skala baru pertama kali maka setidaknya dia membuat item sebanyak 40 item gitu ya. Ini menurut perhitungan formula Spearman-Brown gitu ya. Jadi kita menyusun skala dengan itemnya kita bisa merujuk pada formula Spearman-Brown gitu ya, di mana reliabilitas yang kita harapkan 0,8 gitu ya, RT 0,3, maka item di dalam skala berjumlah 40 item gitu yang harus disusun gitu ya. Maka sangat lucu ya jika ada mahasiswa skripsinya itemnya cuma ada 8 gitu ya. Cuma ada 10 gitu ya. Padahal setelah hitung-hitungan gitu ya, itu membutuhkan paling tidak idealnya 40 item gitu ya. Perlu diketahui Bapak dan Ibu untuk RIT pada item 0,3 itu tidak mudah menyusunnya. Maka saya tetapkan 0,3 ini karena standarnya minimalis gitu ya. Silahkan kalau naik RT-nya lebih dari 0,3 gitu ya. Tapi pertanyaannya apakah bisa gitu ya? Mahasiswa yang baru pertama kali menyusun skala langsung bikin item yang berkualitas gitu ya. Tentu saja item yang berkualitas itu berdasarkan hasil analisis item terlebih dahulu gitu ya. Kita nggak bisa menetapkan RIT terlalu tinggi untuk para pemula gitu ya. Kecuali Bapak dan Ibu sudah expert gitu ya. Mahasiswanya dibimbing silahkan gitu ya dengan RIT-nya lebih tinggi sehingga jumlah item yang disusun maka akan lebih sedikit gitu ya. Ini saya asumsikan hitung-hitungannya adalah reliabilitasnya 0,8 kemudian RIT-nya 0,3. Jadi dibutuhkan sebanyak 40 item di dalam suatu skala untuk memenuhi standar minimal dari formula Spearman-Brown gitu ya. Nah, ini seringkali kita menyusun item itu suka-suka gitu ya, Bapak dan Ibu, tanpa memperdulikan RIT-nya berapa, target reliabilitas yang kita harapkan berapa. Nah, seperti itu. Nah, terkadang rumus ini sering diabaikan gitu ya. Bagaimana rumus ini bisa memberikan gambaran kepada kita di mana suatu skala atau suatu tes dengan reliabilitas 0,8 dan RT 0,3 setidaknya dibutuhkan 40 item di dalam tes atau skala itu gitu ya. Kemudian Pak Bagus kalau skala dimensinya 4 bagaimana? Ya udah, maka tiap dimensi dituliskan 10-10 item gitu ya. Totalnya ada 40 seperti itu. Jadi rumus formula ini bisa memberikan gambar kepada kita tentang jumlah minimal item di dalam skala kita gitu ya. Penelitian kita berapa gitu ya. Nah, kemudian ini kaidah penulisan item Bapak dan Ibu. Yang pertama menggunakan bahasa yang sederhana gitu ya, tidak bertele-tele gitu ya, sehingga responden atau subjek kita dapat eh, memahami item yang dibaca sehingga dapat merespon dengan tepat. Kemudian hindari kalimat ganda gitu ya, seperti kata hubung seperti dan atau gitu ya. Kemudian hindari pernyataan fakta gitu ya. Yang keempat, hindari item yang terlalu umum atau faktual. Yang kelima, menggunakan kalimat positif dan negatif harus berhati-hati gitu ya. Item favorable dan unfavorable harus hati-hati dalam menyusunnya, jangan sampai terbalik gitu ya. Kemudian yang keenam, hindari kata-kata ekstrim, tidak pernah gitu ya, tidak satu pun gitu ya, dihindari. Kemudian yang ketujuh, kesesuaian antara blueprint gitu ya. Blueprintnya harus sesuai dengan jumlah item di dalam masing-masing aspek atau komponennya. Itu harus sesuai dengan blueprintnya. Kalau blueprintnya sama ya kita upayakan disamakan gitu ya. Seringkali di skripsi maupun di jurnal yang lain saya menemukan banyak penelitian itu jumlah item akhir itu tidak sesuai dengan blueprint gitu ya. Belum disamakan gitu ya. Belum diupayakan sesuai dengan blueprint yang sudah ditentukan gitu ya. Bagaimana dampak blueprintnya kalau tidak sesuai Pak? Ya maka validitasnya akan terganggu gitu ya. Atribut yang kita ukur itu tidak secara komprehensif kita ukur ya, tidak valid gitu ya. Karena dengan jumlah item yang tidak sesuai dengan blueprint, maka bisa juga
validitasnya bermasalah, gitu ya. Kemudian yang delapan adalah bahasa yang baku, menggunakan tata bahasa yang Indonesia yang baik dan benar, gitu ya. Hindari bahasa yang mengandung eh, bahasa kedaerahan, gitu ya. Nah, Badan Ibu untuk rujukannya, kalau dalam penelitian psikologi kuantitatif kita bisa menggunakan JARS, gitu ya. Jurnal Article Reporting Standard for Quantitative Research, gitu ya. Di sini sudah dijelaskan bagaimana validitas dan reliabilitas minimal, gitu ya, yang digunakan di dalam penelitian psikologi, gitu ya, yang menggunakan metode kuantitatif, gitu. Jadi Bapak dan Ibu, saya juga punya. Nanti kalau eh, membutuhkan jurnal ini saya berikan, gitu ya. Ini yang pedoman untuk kuantitatif. Kemudian yang kualitatif juga ada Bapak dan Ibu untuk pedoman observasi dan wawancara, gitu ya. Bagaimana metode penelitian yang digunakan, reporting standarnya seperti apa, gitu ya. Meta analitik, mixed method, gitu ya, dan sebagainya, gitu ya. Di sini sudah ada, gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa dibaca-baca, gitu ya. JARS-nya, Jurnal Artikel Reporting Standar dari EPA langsung, gitu ya. Bagaimana validitas dan reliabilitas itu perlu ditegakkan di dalam penelitian supaya hasil penelitian kita lebih valid, reliable, atau lebih ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian bagaimana uji validitas instrumennya Pak Bagus, gitu ya. Yang pertama ada 3 uji validitas, gitu ya. Yang pertama validasi isi, kedua konstruk, dan ketiga kriteria, gitu ya. Di dalam penelitian validitas yang diupayakan terlebih dahulu sebenarnya adalah validitas isi dulu, gitu ya, Bapak dan Ibu. Bagaimana skala atau tes harus secara konten itu terpenuhi dulu, baru uji validitas konstruk, gitu ya. Jangan kebalik, gitu ya. Seringkali di penelitian itu langsung validitas konstruk, gitu ya. Padahal proses yang dilakukan dulu adalah validitas isi, gitu ya. Bisa menggunakan ICANV, CVR Lausi, dan lain sebagainya, gitu ya. Yang penting validasi isi ini dilakukan terlebih dahulu, baik indikator maupun item. Kemudian setelah valid secara konten, gitu ya, kemudian validitas konstruknya, gitu ya, secara konstruknya bisa dilakukan analisis faktor, gitu ya, menggunakan CFA, gitu ya, atau MTMM, multi method, gitu ya. Kalau sudah konstruk nanti kita bisa menggunakannya alat tes kita, skala kita berfungsi sebagai prediktif, gitu ya, dan sebagainya, gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, langkah pertama adalah validasi isi dulu, kemudian konstruk, gitu ya. Kemudian reliabilitas kita bisa menggunakan alpha Cronbach, gitu ya, sering kita pakai Flanagan Rulon KR20 atau 21 atau Omega, gitu ya. Di mana 90% penelitian masih menggunakan yang pertama alpha Cronbach, gitu ya. Ini untuk penelitian psikometrika yang klasik, gitu ya. Tapi kalau untuk yang modern, ya, kita bisa menggunakan yang namanya item response theory, gitu ya, atau RAS model, gitu ya. Seperti itu. Di mana kompleksitas model bisa diuji secara simultan, gitu ya. Nah, itu kalau psikometrika modern, gitu ya. Kalau untuk penelitian mahasiswa cukup sudah menggunakan alpha Cronbach saja sudah cukup. Nah, Pak, dengan Flanagan Rulon karet 2021 bagaimana, gitu ya. Ini jarang digunakan, gitu ya. Jadi sangat jarang penelitian menggunakan Flanagan Rulon dan KR20, KR21, gitu ya. Kenapa? Karena dibandingkan dengan alpha, alpha lebih bagus secara rumus, perhitungannya lebih reliable dibandingkan Flanagan Rulon KR20 dan KR21. Nah, ini contoh reliabilitas alpha Cronbach Bapak dan Ibu yang sering kali kita pakai, gitu ya. Nah, ini menjelaskan bagaimana alpha di sini contohnya 0,942 dengan 10 item, gitu ya. Seringkali kalau kita tanya mahasiswa, kita analisis item berdasarkan apa? RIT ini ya, Corrector Item Total Correlation, gitu ya. Nah, seringkali di sebelah kanannya, gitu ya, Cronbach alpha if item related ini apa Pak maksudnya, gitu ya. Misalnya item 1 var 1, gitu ya. Ini 0,932. Artinya apa? Jika item nomor 1 ini dihapus, gitu ya, maka reliabilitas alfanya menjadi 0,932, gitu ya. Jadi item nomor 1 ini bagus atau tidak? Ya bagus. Kalau dia dibuang, dia malah menurunkan reliabilitas skalanya, gitu ya. Dan seterusnya, itu Bapak dan Ibu. Jadi analisis item ini berkaitan dengan reliabilitas ya. Jangan
menghubungkan RIT ini dengan validitas gitu ya. Jadi beda antara reliabilitas dan validitas. Validitas itu adalah I can V gitu ya. Dan Lausi tadi CVR, reliabilitas adalah alpha Cronbach gitu ya. Di mana analisis item berbasis RIT sangat berpengaruh terhadap naik atau turunnya reliabilitas suatu skala. Nah, ini tuh contoh tabulasi data validasi isi gitu ya, yang item gitu ya. Nah, ini itemnya ada 13, raternya ada 8 gitu ya. Pak Bagus berapa minimal raternya? Makin banyak, makin bagus gitu ya. Karena koefisien IV standarnya makin turun gitu ya. Nanti bisa dilihat Bapak dan Ibu tabel koefisien ICANV-nya seperti apa dengan eh, banyaknya rater di dalam item itu berpengaruh seperti apa gitu ya. Makin banyak rater, maka koefisien ICANV-nya standarnya makin turun gitu ya. Jadi makin bagus gitu ya. Oke, ini referensinya Bapak dan Ibu dan selesai. Terima kasih. Oke, Bu Kartika, waktu saya tempat saya kembalikan. Baik, Pak Bagus, terima kasih. Materinya sangat menarik sekali ya. Baik, Bapak Ibu dosen, demikian materi dari Pak Bagus. Untuk selanjutnya, kita akan ke diskusi ya, sesi diskusi. Monggo apabila ada pertanyaan atau eh, apa namanya hal yang ingin di apa namanya ditanyakan ke Pak Bagus, eh, bisa dituliskan di kolom chat atau bisa langsung dengan raise. Monggo, Bu Reni, mungkin ada pertanyaan? Ya, Bu. Langsung nunjuk nama ya, Bu. Reni ya. Ah, Nah, gitu. Ya, monggo Ibu. Nggak Iya. apa-apa. Oh, oh, Pak Bagus. Ini sebenarnya awalnya tuh saya tertarik pada penelitian psikometrik sih, Pak. Seperti yang pernah saya sampaikan ke Pak Bagus waktu itu ya. Iya, Bu, silakan, Bu. Em, apa namanya? Kalau psikometrik itu kan berarti tetap sama ya, dari awal harus validasi isi dulu, Iya, betul, Ibu. terus urut sampai segitu. Nah, pertanyaannya Pak, apakah memungkinkan kita melakukan psikometrik itu, sejauh yang saya tahu itu katanya kalau psikometrik satu item itu paling tidak respondennya ada 10 ya Pak, 10 sampai 20 itu nggak sih Pak? Ya, untuk validasi isi ya, Bu ya. Iya, Atau itu ya, itu apa bedanya Pak? Maksudnya kalau apakah satu psikometrik itu kita harus melakukan, soalnya ada yang komplit. Kalau psikometrik itu ada yang komplit menganalisis semua ya, mungkin validitas isi, konstruk apalah segala macam itu. Ada yang sebagian. Nah, itu sebenarnya yang eh, psikometrik yang seperti apa yang baik kita sitasi, kita lakukan supaya yang menggunakan itu jadi percaya. Maksudnya kan kalau saya kebidanan, mungkin saya nggak sampai harus membuat alat ukur kan. Pakai alat ukuran internasional punya, terus ditranslate di Indonesia, terus kita gunakan. ya, Nah, Bu, cuman namanya kan kita, adaptasi, Bu ya. Adaptasi ya. oh Oke. itu adaptasi. Ya, Nah, istilahnya katanya kan, itu yang pertama Pak, maksudnya apakah setiap psikometrik itu harus ada komplit itu eh, validasinya supaya bisa dipercaya atau papernya atau hasilnya itu acceptable lah bagi yang mau pakai gitu. Yang oke, Bu. kedua, Ya, yang kedua itu eh, apakah memang kita bisa gimana ya? Kita kan mengukur lakukan psikometrik itu kan eh, perhitungannya tuh berapa dibandingkan dengan antara jumlah dengan jumlah jumlah item pertanyaan dengan jumlah partisipan yang kita gunakan. Nah, eh, kita kan kadang, wah, kita tuh pakainya independen dan dependen kan paling tidak ada dua alat ukur. Bisa nggak sih kita lakukan sekaligus berarti dua atau tiga bahkan kayak gitu. Itu
memungkinkan atau tidak. Itu Oke, gimana Pak? Nggih. oke. Langsung saya jawab ya, Ibu Dwi Kartika. Mohon izin. Monggo Pak. Ya, untuk penelitian alat ukur atau tes skala gitu ya, memang eh, secara psikometris itu adalah validitasnya terpenuhi terlebih dahulu, ibu-ibu ya, Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi secara konten dulu gitu ya, yang saya jelasin tadi itu harus terpenuhi terlebih dahulu, gitu ya, walaupun secara konstruk belum teruji gitu ya. Kita bisa bikin jurnal psikometrika yang membahas hanya validitas isi dulu, gitu ya, tidak harus konstruk gitu. Jadi bisa secara terpisah, tapi yang penting dia secara konten dulu gitu ya. Mungkin dari raternya dulu kita bisa melampirkan berapa jumlah rater penilai dari indikator kita, kemudian item-itemnya itu bisa dilaporkan di jurnal psikometri gitu. Jadi dari segi kontennya dulu itu nggak apa-apa. Yang penting valid secara konten, indikator, dan itemnya. Nah, itu bisa menjadi jurnal psikometri gitu ya. Kemudian reliabilitas juga sama. Reliabilitas harus dilakukan setelah uji validitas terpenuhi dahulu gitu. Jadi jangan terbalik prosesnya, Ibu gitu ya. Jadi validitas dulu valid secara konten gitu ya. Kalau sudah secara konten valid baru secara konstruk gitu ya. Mau menggunakan analisis faktor, CFA gitu ya, mau menggunakan AMOS, Smart PLS ya silahkan gitu ya. Tapi secara konten terlebih dahulu itu harus terpenuhi terlebih dahulu gitu ya. Jadi yang nama jurnal psikometer itu step by step sebenarnya Ibu gitu ya. Kita tidak bisa eh, membuat suatu alat ukur gitu ya langsung reliable itu nggak bisa. Valid dulu baru reliable. Prosesnya seperti itu gitu ya. Memang ada jurnal yang saya baca di Scopus, di tingkat Scopus itu dia menyantumkan dan melampirkan proses awal sampai akhir gitu ya. Jadi runtut sekali gitu ya. Jadi validasi isinya seperti apa, kemudian kalau sudah valid, kemudian secara konstruknya seperti apa, kemudian didukung dengan reliabilitasnya seperti apa gitu. Jadi eh, kita bisa bikin penelitian yang runtut dari awal sampai akhir, tapi juga kita juga bisa melampirkan eh, hanya di validasi isinya saja juga bisa gitu ya. Jadi tergantung dari tujuan penelitian itu sendiri, Ibu. Seperti itu. Itu yang pertama ya. Kemudian eh, kalau kita mau menyusun dua alat ukur sekaligus gitu ya di dalam satu penelitian gitu ya, itu bisa berbarengan atau tidak gitu ya. Pertanyaannya adalah eh, subjeknya kita gitu ya, itu tersedia atau tidak. Itu yang menjadi pertanyaan pertama dulu gitu ya. Dengan penelitian kita ini kira-kira saya bisa nggak mendapatkan subjek minimal gitu ya. Gitu ya. Kalau di psikometrika modern gitu ya, itu ada jumlah minimal Ibu gitu ya. Untuk analisis validitas konstruk CFA gitu ya. Itu sekurang-kurangnya 250-200-an ke atas gitu ya. Jadi dengan melakukan uji validitas konstruk, kita paling tidak memiliki 200 sampai 300 subjek atau responden yang untuk uji validitasnya. Itu, Ibu Reni. Sudah ada gambaran, Ibu? Ya, berarti kan sebentar Pak, 200 sampai 300 itu satu satu alat Alat ukur ya. ukur, ya, Kalau seandainya kita pakai dua alat ukur ya berarti uji konstruknya itu bisa sampai 400 sampai 600 atau ya. gimana? Misalnya kan kalau kita penelitian hubungan antara motivasi akademik dan apa Mm-mm. misalnya itu ya, satunya lagi Depresi. depresi gitu ya. Kita bisa menggunakan berdasar kelompok subjek yang sama untuk uji cobanya. Kan dua area, dua, Oh, dua skala yang berbeda, Ibu. populasinya sama, tapi Ya, kan skalanya beda, jadi ya tetap nggak kita apa-apa. bisa pakai 200 sampai Ya, 300. Oh, ya. oke, oke, oke. Jadi kita bisa bikin dua atau tiga uji validitas sekaligus pada sekelompok subjek yang sama dengan skala yang berbeda-beda tadi. Seperti itu, Ibu. Ah, Gitu ya. ya Pak, nanti saya privat ya Pak. Ya, boleh. Dan Makasih. kalau di psikometri juga bisa Mm-mm. ditambahkan dengan hasil simulasi, Ibu, gitu ya. Jadi di dalam psikometrika itu ada namanya software pembangkit data, gitu ya. Jadi datanya kita bangkitkan dari simulator data, kemudian disimulasikan dan kemudian dikomparkan antara simulasi dan hasil empiris tadi, data penelitian tadi. Itu bisa dikomparkan. Bagaimana dan biasanya nggak jauh beda antara simulasi dan eh, data yang sudah kita lakukan di dalam penelitian. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Nanti Seperti lebih itu ya. lanjut saya kontak ya Pak. Terima Oke, kasih. siap Bu. Oke, Bapak dan Ibu silakan kalau ada yang bertanya lagi, monggo. Baik, silakan Bapak Ibu, ada yang bertanya lagi. Ini sangat menarik ya dan
Mungkin buat memang yang penelitian-penelitian sosial maupun penelitian kesehatan yang memang kita sering menggunakan kuesioner, eh, hal ini penting untuk penelitian kita. Monggo ada lagi? Silahkan. Cukup? Sebentar ada yang menulis. Oh, presensi. Ya, apa ada yang atau mau Japri langsung bisa ke Pak David Ya, Bagus ya. silakan. Tunjuk nama aja, Baik. Bu. Waduh, Bu Dwi, tunjuk nama aja, Bu. Kayak tadi saya tuh tiba-tiba kan langsung gak terima gitu. oke. Tunjuk nama satu lagi ya. Jeng jeng. Mas Untoro mungkin, Mas Untoro mau ada yang ditanyakan, Mas Untoro? Oh, Sementara belum Bu Dwi. Terima kasih. oke, baiklah. Oh, berarti sudah jelas ya untuk penyampaian materinya dan mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang masih bingung terkait dengan psikometri bisa langsung ke Pak David seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, Bu. Dan Siap. nantinya eh, dan nantinya kami juga akan kirimkan untuk rekaman video hari ini begitu juga dengan materinya. Ya, karena tidak ada lagi yang bertanya, sepertinya untuk acara kita hari ini bisa kita cukupkan sampai di sini. Mungkin bisa kita ambil dokumentasi terlebih dahulu. Mbak Chandra bisa dibantu ya, karena ini saya pakai HP. Baik, Bu. Ya, Baik, saya izin ambil gambar nggih dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, terima kasih, Mbak. Sampun. Sampun. baik. Baik, terima kasih Mbak Chandra dan sebagai penghujung acara kita, mari kita tutup untuk acara kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, demikian acara Ngopis kita hari ini. Insya Allah nanti ke depannya Ngopis akan banyak memberikan materi-materi lain yang lebih menarik terkait dengan penelitian dan kepada Bapak Bagus Prianto. Saya ucapkan terima kasih atas materinya hari ini. Jangan kapok ya Pak, nanti insya Allah kami undang Oke, lagi Bu. untuk materi yang lain dan Ini terkait baru dengan yang konstruksi, Bu. penelitian. Ini baru Oh yang iya makanya masih banyak itu modifikasi sepertinya. gitu ya, Betul adaptasi gitu betul. ya. Ya, karena kami kan yang sering dilakukan itu yang saya lihat dari teman-teman itu kan ada adaptasi, kemudian Ya, modifikasi itu paling sering. Kalau konstruksi itu biasanya memang penelitian yang dia lebih relatif lebih lama ya gitu ya. ya, Tapi kalau untuk betul. penelitian-penelitian jangka pendek itu biasanya kalau nggak pakai adaptasi, pakai yang modifikasi. Oke, Bu. Ya, Ya, makatan Pak David, baik oke, Bu. kita akhiri untuk acara kita hari ini. Apabila saya dalam memandu acara ini ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi, Pak David. Sama-sama. Silakan bisa meninggalkan Zoom meeting. Ya. Kasih.